Kehidupan Leonard Kieran Vaughan dibangun di atas satu prinsip yang tidak pernah ia pertanyakan sejak dewasa. Segalanya harus tertata, terukur, dan tidak memberi ruang bagi kejutan. Ia lahir dari keluarga terpandang yang memandang reputasi sebagai mata uang paling mahal. Dan sejak kecil, Leonard telah dilatih untuk menjadi pewaris yang pantas, dingin dalam mengambil keputusan, efisien dalam bertindak, dan steril dari emosi yang tidak perlu. Cinta, dalam dunia Leonard, adalah sesuatu yang bisa diatur, sama seperti kontrak bisnis dan aliansi keluarga. Perjodohan yang mengikatnya dengan Elara Viralemoreg bukanlah cerita romantis yang lahir dari kebetulan manis, melainkan hasil kesepakatan dua keluarga lama yang memiliki sejarah panjang dalam dunia korporasi dan sosial kelas atas. Kesepakatan itu disusun jauh sebelum mereka cukup dewasa untuk memahami maknanya. Nama Lara telah lama menjadi bagian dari masa depan Leonard, bahkan sebelum ia benar-benar mengenalnya sebagai manusia utuh. Ketika Lara akhirnya pindah ke kediaman Leonard sebagai bagian dari persiapan pernikahan, semuanya berlangsung sesuai ekspektasi. Rumah besar bergaya modern klasik itu menerima kehadirannya seperti menerima perabot baru, tanpa resistensi, tanpa kehangatan berlebih. Lara menjalani perannya dengan rapi, sopan, terukur, dan tidak pernah melampaui batas yang tidak tertulis. Ia menyesuaikan diri dengan ritme hidup Leonard, bangun lebih pagi, berbagi ruang tanpa benar-benar berbagi dunia. Di mata siapapun yang mengamati dari luar, Lara adalah calon istri ideal. Lembut dalam gerak, rendah hati dalam sikap, dan selalu menjaga citra. Ia tidak pernah menuntut perhatian, tidak pernah menunjukkan ketidaksabaran, dan tidak pernah mempertanyakan keputusan yang dibuat atas namanya. Semua itu membuat Leonard merasa aman. Lara adalah pasangan yang tidak merepotkan, tidak mencoreng nama keluarga, dan tidak memunculkan risiko emosional yang sulit dikendalikan. Namun, ketenangan itu hanyalah permukaan. Di balik sikap patuh dan senyum yang selalu terkendali, Lara menyimpan dunia yang tidak pernah Leonard sentuh. Dunia yang dibangun dari kemandirian, ambisi, dan kebebasan yang tidak selaras dengan peran yang dikenakan padanya. Di luar rumah besar itu, Lara bukan perempuan yang diam dan menunggu arah. Ia memiliki kehidupan yang berdenyut dengan caranya sendiri, penuh keberanian dan ekspresi yang selama ini ia sembunyikan rapi. Alasan Lara menyembunyikan sisi itu sederhana sekaligus menyakitkan. Ia percaya bahwa Leonard mencintai versi dirinya yang telah dibentuk oleh tradisi, bukan dirinya yang utuh. Ia takut bahwa kejujuran hanya akan menjadi alasan bagi Leonard untuk menarik diri, atau lebih buruk, memperlakukannya sebagai masalah yang harus diperbaiki. Maka Lara memilih bertahan dalam peran yang membuatnya diterima, meski perlahan menggerogoti dirinya sendiri. Leonard, pada awalnya, tidak menyadari ketimpangan itu. Ia terbiasa memandang dunia melalui kerangka fungsi dan hasil. Selama Lara memenuhi perannya, tidak ada alasan untuk menggali lebih dalam. Hubungan mereka berjalan dalam kesopanan yang dingin. Dua orang dewasa yang hidup berdampingan, terikat oleh janji masa depan yang belum pernah benar-benar mereka pilih. Namun, ada momen-momen kecil yang mulai mengganggu keteraturan itu. Gerak tubuh Lara yang berubah ketika ia mengira tidak diperhatikan. Kilasan keyakinan dalam matanya yang tidak cocok dengan citra polos yang selalu ia tampilkan. Ada kekuatan tersembunyi di balik kelembutan itu. Dan Leonard, meski enggan mengakuinya, mulai merasakannya sebagai gangguan yang tidak bisa ia definisikan. Perasaan itu bukan ketertarikan yang jelas, juga bukan kecemburuan yang terang-terangan. Lebih menyerupai kegelisahan yang pelan, seperti sesuatu yang tidak sinkron dalam sistem yang selama ini ia percayai sempurna. Leonard mulai menyadari bahwa ia hidup berdampingan dengan seseorang yang tidak benar-benar ia kenal. Dan kesadaran itu mengguncang keyakinannya tentang kontrol. Sementara itu, Lara semakin kelelahan mempertahankan dua versi dirinya. Setiap hari yang berlalu membuat jarak antara peran dan jati dirinya semakin terasa. Ia mencintai Leonard dengan ketulusan yang tidak pernah ia ucapkan, bukan karena perjodohan, melainkan karena harapan bahwa suatu hari, Leonard akan melihatnya tanpa topeng.
Namun harapan itu rapuh, berdiri di atas ketakutan akan penolakan. Babak pertama kehidupan mereka bersama dipenuhi oleh keheningan yang penuh makna. Tidak ada pertengkaran, tidak ada ledakan emosi, hanya ruang kosong yang perlahan terisi oleh ketegangan tak terucap. Dua orang dewasa, terikat oleh tradisi, berjalan menuju masa depan yang telah ditentukan, tanpa menyadari bahwa fondasi hubungan mereka dibangun di atas kesalahpahaman yang rapuh. Dan di balik keteraturan yang tampak sempurna itu, konflik telah mulai bernapas, pelan, sabar, dan menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Kehidupan yang selama ini dijalani Leonard Kieran Vaughan mulai terasa tidak setenang sebelumnya. Bukan karena perubahan besar yang terlihat jelas, melainkan karena detail-detail kecil yang menolak untuk kembali ke tempat semula setelah disadari. Rutinitas yang dulu memberinya rasa aman kini terasa seperti pola yang terlalu kaku untuk menampung sesuatu yang hidup dan bernapas. Keberadaan Lara Virelle Moreau di rumah itu tidak lagi sekadar latar yang diam. Leonard mulai menyadari bahwa ada ritme lain dalam diri perempuan itu. Sesuatu yang tidak ia atur, tidak ia pahami, dan yang paling mengganggunya, tidak ia kuasai. Lara tetap menjalankan perannya dengan rapi. Namun justru kerapian itulah yang mulai terasa seperti dinding tipis yang menutupi sesuatu di baliknya. Leonard bukan pria yang mudah terusik. Ia terbiasa mengendalikan situasi, membaca risiko, dan memastikan segala sesuatu bergerak sesuai rencana. Namun kali ini, gangguan itu datang dari arah yang tidak pernah ia perhitungkan. Lara, yang selama ini ia anggap sederhana dan mudah dipahami, perlahan menunjukkan celah-celah yang tidak sesuai dengan gambaran yang ia pegang. Ada waktu-waktu ketika Lara pulang dengan aura berbeda. Bukan perubahan mencolok, melainkan keyakinan yang samar namun nyata. Cara ia membawa diri, ketenangan yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada persetujuan Leonard, dan ketegasan halus yang muncul tanpa suara. Semua itu membentuk gambaran baru yang bertabrakan dengan versi Lara yang selama ini Leonard yakini sebagai kebenaran. Ketidaksesuaian itu memicu sesuatu yang tidak Leonard sukai. Rasa kehilangan kendali. Ia mulai mempertanyakan hal-hal yang sebelumnya ia terima begitu saja. Kemana Lara pergi ketika tidak berada di rumah? Dengan siapa ia menghabiskan waktu? Dunia seperti apa yang ia masuki tanpa membawa nama Vaughan atau Moreau sebagai pelindung? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah diucapkan, tetapi tumbuh subur di benaknya, mengendap menjadi kecemasan yang dingin dan sulit diredam. Di sisi lain, Lara semakin menyadari bahwa hidup dalam dua dunia tidak bisa dipertahankan selamanya. Identitas yang ia sembunyikan bukan sekadar hobi atau pelarian, melainkan bagian inti dari dirinya. Di luar peran sebagai tunangan ideal, Lara memiliki ambisi, keberanian, dan suara yang selama ini ia tekan demi menjaga harmoni palsu. Setiap kali ia kembali ke rumah besar itu, ia harus meredam cahaya yang baru saja ia izinkan bersinar. Tekanan itu mulai menggerusnya dari dalam. Lara mencintai Leonard, namun cinta itu terasa seperti ruang sempit yang hanya menerima dirinya dalam ukuran tertentu. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta yang menuntut penghilangan sebagian diri masih layak diperjuangkan? Pertanyaan itu menyakitkan, tetapi tidak lagi bisa diabaikan. Leonard merasakan perubahan itu sebagai ancaman, meski ia belum mampu menyebutkannya dengan jujur. Ia mulai bersikap lebih protektif, lebih mengawasi, meski dibungkus dengan dalih tanggung jawab dan kepantasan. Baginya, dunia luar adalah ruang penuh risiko yang bisa mencoreng reputasi dan menggoyahkan masa depan yang telah ia rancang dengan presisi. Lara, tanpa ia sadari, tidak lagi sepenuhnya berada di dalam batas aman yang ia ciptakan. Konflik mereka tumbuh tanpa ledakan. Tidak ada pertengkaran terbuka, tidak ada konfrontasi emosional yang dramatis. Yang ada hanyalah jarak yang semakin terasa di antara keduanya. Kesunyian di rumah itu berubah dari netral menjadi berat, seolah menyimpan kata-kata yang tidak pernah menemukan jalan keluar. Leonard mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Lara tidak sesederhana rasa tanggung jawab. Ada ketertarikan yang tidak ia rencanakan, bercampur dengan kecemburuan yang tidak ia akui. Namun alih-alih mendekat,
Perasaan itu justru membuatnya semakin ingin mengendalikan situasi. Ia takut bahwa jika Lara sepenuhnya menjadi dirinya sendiri, ia akan kehilangan versi perempuan yang selama ini ia anggap aman. Lara, sebaliknya, berada di ambang kelelahan. Ia tidak lagi ingin dicintai karena kepatuhan atau kesesuaiannya dengan standar keluarga. Ia ingin diakui sebagai individu, dengan segala kompleksitas dan ketidaksempurnaannya. Keinginan itu tumbuh seiring keberaniannya, membuat peran lama terasa semakin sempit dan menyesakkan. Titik kritis konflik mereka bukanlah sebuah kejadian besar, melainkan kesadaran yang perlahan mengeras. Leonard menyadari bahwa ia mencintai sesuatu yang mungkin tidak pernah benar-benar ada. Versi Lara yang dibentuk oleh tradisi dan ekspektasi. Lara menyadari bahwa bertahan dalam kebohongan demi cinta hanya akan menghapus dirinya sendiri. Ketegangan itu mencapai puncaknya dalam keheningan yang panjang. Dua orang dewasa yang saling terikat, berdiri di persimpangan yang sama tanpa saling menatap. Di satu sisi ada kendali dan rasa aman semu. Di sisi lain ada kejujuran dan risiko kehilangan. Bab ini tidak diakhiri dengan keputusan, melainkan dengan ketidakpastian yang menggantung. Hubungan mereka telah berubah, meski tidak ada satupun yang mengucapkannya. Retakan itu kini nyata, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali ke ketenangan semu yang pernah mereka miliki. Konflik telah sepenuhnya hadir, tenang, dalam, dan tak terhindarkan. Hari-hari berikutnya membawa Leonard ke tempat yang belum pernah ia kunjungi dalam hidupnya. Kerentanan. Tidak ada rencana bisnis, tidak ada aturan keluarga, hanya perasaan yang harus ia hadapi sendiri. Retakan yang muncul di bab 2 kini berkembang menjadi ruang yang memaksa ia melihat Lara bukan sebagai pasangan ideal di atas kertas, melainkan sebagai manusia yang utuh, kompleks, dan nyata. Leonard merasakan ketegangan di dadanya setiap kali Lara berada di dekatnya. Ia menangkap cara ia tersenyum tanpa alasan yang jelas, bagaimana matanya bersinar saat ia melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia, atau bagaimana ia bergerak dengan keyakinan yang tidak diukur oleh standar keluarga. Semua itu menantang semua prinsip yang selama ini menjadi pegangan Leonard. Bahwa cinta harus dapat dikontrol, dan pasangan harus sempurna. Di sisi lain, Lara juga telah mencapai titik di mana topengnya tidak lagi memadai. Ia lelah menjalani hidup yang selalu mengutamakan citra, selalu menyesuaikan diri, dan selalu menekan dirinya sendiri. Keberanian yang ia simpan selama ini kini mendorongnya untuk hidup jujur, tanpa menyembunyikan bakat, ambisi, atau perasaan. Ia ingin Leonard mencintainya karena dirinya, bukan karena versi yang telah disaring oleh harapan keluarga. Konfrontasi batin Leonard akhirnya terjadi ketika ia menyaksikan Lara bermain musik di ruang tamu rumah besar itu. Tidak ada yang menonton, tidak ada yang mengatur, hanya dia dan dunia yang ia ciptakan sendiri. Leonard melihat ketulusan, ekspresi, dan energi yang murni. Sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan atau perkirakan. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa segala bentuk kontrolnya selama ini tidak hanya gagal membuat Lara menjadi pasangan ideal, tetapi juga menghalangi dirinya sendiri untuk merasakan cinta yang sebenarnya. Keputusan Leonard bukanlah ledakan dramatis atau pengakuan besar. Itu adalah penerimaan yang tenang namun mendalam. Ia berhenti mencoba mengendalikan setiap aspek hubungan mereka. Ia menerima bahwa Lara adalah dirinya sendiri, bebas, kreatif, dan mandiri. Ia memahami bahwa cinta yang sehat bukanlah dominasi atau kepatuhan, melainkan penerimaan dan kebersamaan yang didasari rasa hormat dan pengertian. Lara, di sisi lain, merasakan perubahan yang sama dari Leonard. Ia berhenti mengecilkan dirinya sendiri, berhenti menyesuaikan setiap tindakan dengan ekspektasi orang lain, dan mulai hidup sepenuhnya sebagai individu. Rasa cinta yang ia miliki kini bisa diberikan tanpa syarat, tanpa topeng, dan tanpa takut ditolak. Keduanya menemukan keseimbangan baru, di mana cinta bukan lagi kewajiban atau kesepakatan, melainkan pilihan yang tulus dari hati masing-masing. Dengan kesadaran itu, hubungan mereka berubah dari rutinitas yang terstruktur menjadi interaksi yang hidup.
Leonard dan Elara belajar untuk saling memahami tanpa menuntut kesempurnaan. Mereka menerima bahwa setiap manusia memiliki kompleksitas, dan cinta yang sejati muncul dari kemampuan untuk menerima seluruh bagian itu, baik yang mudah maupun yang sulit. Pada akhirnya, keputusan untuk melanjutkan hubungan bukan lagi karena perjodohan atau harapan keluarga, melainkan karena cinta yang tumbuh dari penerimaan, kepercayaan, dan pengertian. Leonard menemukan kebahagiaan bukan dalam kendali, melainkan dalam kemampuan membiarkan Elara menjadi dirinya sendiri. Elara menemukan kepuasan bukan dalam kepatuhan, melainkan dalam pengakuan bahwa dirinya dicintai sepenuhnya. Hubungan mereka kini stabil, hangat, dan penuh makna. Tidak ada pertunjukan, tidak ada tekanan, hanya dua individu yang memilih untuk bersama karena cinta yang nyata. Kesunyian yang dulu menekan kini digantikan oleh keintiman yang alami, oleh percikan kecil kebahagiaan yang tumbuh setiap hari. Konflik dan kecemasan yang selama ini membayangi mereka telah berubah menjadi fondasi baru. Fondasi yang lebih kuat karena dibangun di atas penerimaan, bukan kepatuhan. Dan di sanalah mereka berdiri bersama di titik yang tidak lagi dikontrol oleh siapapun kecuali hati mereka sendiri. Dunia mungkin masih menuntut kesempurnaan, namun Leonard dan Elara telah menemukan bentuk cinta yang lebih dalam, lebih nyata, dan lebih bebas dari belenggu aturan. Hubungan mereka adalah bukti bahwa cinta yang sehat lahir dari penerimaan, keberanian untuk menjadi diri sendiri, dan pilihan untuk mencintai tanpa syarat. Mereka tidak lagi hidup di atas ekspektasi orang lain, melainkan di bawah langit yang mereka pilih sendiri. Dengan cinta yang tulus, hangat, dan memuaskan, akhir yang selama ini mereka cari.